Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatul Fatihah Firdaus, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains semester 5. Saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, yang mana akan dijelaskan cahaya dalam perspektif Al-Quran yang pertama, dan yang kedua cahaya dalam perspektif saintifik, dan yang terakhir mengenai pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di bumi ini, karena tanpa cahaya mereka tidak akan dapat beraktivitas. Karena tanpa cahaya manusia ini tidak akan dapat melihat apa-apa. Semuanya itu akan menjadi gelap, bagaikan orang buta yang tak dapat melihat apa-apa. Sedangkan cahaya dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai macam lafadz, yaitu dengan lafadz dia, siraj, dan juga nur, di mana dia ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan siraj sebanyak 4 kali, dan nur disebutkan sebanyak 49 kali dengan derivasi 39 ayat dalam 23 surat. Nah, dia ini diartikan sebagai cahaya yang berasal dari dirinya sendiri, sedangkan nur merupakan cahaya yang berasal dari cahaya lain. Yang dimaksudkan merupakan cahaya yang terpancar karena mendapat pantulan dari cahaya yang lain. Sedikit penggalan ayat dalam surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nura. Dalam ayat ini, dalam penafsiran tafsir fi zilalil Quran, dikatakan bahwa matahari sebagai dia dan bulan sebagai nur, yang dimana matahari itu dapat memancarkan cahaya dari dirinya sendiri dan bulan memancarkan cahaya dari pantulan cahaya matahari. Maka dari itu Qamar di sini dalam Al-Quran selalu disandarkan dengan cahaya yang berasal dari cahaya lain, yaitu Qamar itu selalu disandarkan dengan lafadz nur, sedangkan Syams yaitu matahari selalu disandarkan dengan lafadz, kalau enggak sirot ya dia, karena sirot dan dia ini merupakan cahaya yang berasal dari dirinya sendiri. Dan dalam surat Nuh ayat 16 juga Allah mengatakan dalam tafsir Jalalain, dikatakan bahwa di sini dalam surat Nuh ayat 16 Allah menyebutkan bulan sebagai nur dan juga matahari sebagai siraj, yaitu matahari cahayanya itu sangat kuat, sedangkan nur di sini cahayanya lemah. Tetapi dalam penafsiran yang lain bahwa nur di sini cahayanya itu bisa lemah dan bisa kuat, bisa dua-duanya. Nah, kenapa Allah membedakan cahaya matahari kuat dan cahaya bulan itu lemah? Kenapa enggak dua-duanya kuat atau dua-duanya lemah? Jadi Allah membedakan cahaya matahari dan juga cahaya bulan agar manusia itu dapat membedakan. Dan kenapa cahaya bulan itu lemah? Karena ketika malam hari itu adalah waktu manusia untuk beristirahat. Ketika andai kata cahaya bulan ini cahayanya bersifat kuat, maka manusia itu tidak akan dapat beristirahat dengan baik, sehingga Allah menciptakan bulan dengan cahaya nur. Matahari sendiri cahayanya itu bisa dikatakan sebagai dia, sirot, dan juga nur, tapi bulan itu hanya bisa dikatakan cahayanya sebagai nur, tidak bisa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tazkiyatun Nufus akan melanjutkan poin sebelumnya yang dibahas oleh Nazilatul Fatihah, yaitu cahaya dalam perspektif Al-Quran. Nah, saya di sini akan menjelaskan poin yang berikutnya, yaitu cahaya dalam perspektif saintifik.
Nah, dalam poin ini ada beberapa subpoin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tinjauan saintifik dalam surat An-Nur ayat 35. Nah, dalam penggalan surat ayat tersebut yaitu nuron ala nurin yahdillahu linuri mayyasya. Nah, yang berarti cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Nah, dalam ada dua perspektif tafsir, yakni yang pertama dalam tafsir Mishkat Al-Anwar, menurut Al-Ghazali, cahaya itu memiliki beberapa tingkatan. Nah, dan istilah-istilah yang terdapat dalam ayat tadi. Nah, tingkatan-tingkatan yang dimaksud yaitu tingkatan-tingkatan cahaya yang dimiliki oleh manusia, yang mana manusia itu terbimbing kepada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam perspektif tafsir ilmi di sini dijelaskan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh matahari merupakan spektrum elektromagnetik atau spektrum cahaya yang berlapis-lapis. Nah, sesuai dengan panjang gelombangnya. Ada dua teori yang mengatakan tentang cahaya, yaitu yang pertama teori Faraday. Menurut Faraday, cahaya adalah getaran elektromagnetik yang berfrekuensi tinggi yang dapat bertahan walaupun tidak ada medium untuk cahaya itu merambat. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Maxwell. Nah, menurut teori Maxwell, gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik sehingga tidak perlu memerlukan medium untuk merambat. Cahaya itu untuk merambat itu tidak perlu adanya medium. Kemudian berikut akan saya uraikan beberapa jenis spektrum elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari menurut kajian saintifik. Nah, yaitu yang pertama adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma ini termasuk dalam spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombangnya itu paling pendek. Nah, sinar gamma ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, yakni sebagai alat pengobatan kanker, kemudian juga sebagai pensteril peralatan rumah sakit. Kemudian sinar X. Sinar X ini biasanya disebut dengan sinar Ronsen. Nah, sinar X merupakan bentuk radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat kecil, sangat pendek. Nah, sinar X ini biasanya dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yakni seperti kedokteran, yaitu sebagai medical radiografi. Sinar ini juga bisa digunakan dalam kepentingan atau tujuan security, misalnya dalam bandara, hotel, keamanan, mall, dan juga bidang industri. Nah, selain banyak manfaat, sinar ini juga bisa berdampak buruk bagi tubuh manusia kalau penggunaannya itu berlebihan, sehingga harus berhati-hati ketika menggunakan sinar X ini. Selanjutnya yaitu sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, sinar UV ini merupakan gelombang magnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi dari frekuensi warna violet pada cahaya tampak. Nah, sinar ultraviolet biasanya itu digunakan sebagai pensteril khususnya dalam bidang industri.
Nah, sinar ini tuh tidak bisa tampak oleh penglihatan manusia, akan tetapi ada yang mengatakan bisa dilihat oleh beberapa jenis serangga dan burung. Kemudian sinar tampak. Nah, sinar tampak ini atau cahaya tampak hanya menempati pita sempit di atas inframerah. Nah, spektrum frekuensi sinar tampak berisi frekuensi di mana mata manusia itu bisa peka, bisa melihatnya. Kemudian sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini dihasilkan dari proses molekul dan benda panas. Nah, sinar inframerah bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang kesehatan, yaitu pancaran panas berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi tubuh seseorang, kesehatan organ tubuh seseorang. Kemudian gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini memiliki frekuensi yang dihasilkan dari serangkaian osilator pada alat-alat elektronik. Nah, biasanya gelombang mikro ini dapat diserap oleh benda dan menimbulkan efek pemanasan pada benda tersebut. Nah, gejala ini itu biasanya digunakan sebagai alat pemanas makanan, penghangat makanan, yaitu salah satunya yaitu alat microwave atau oven. Nah, kemudian gelombang radio. Nah, gelombang radio ini gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil atau panjang gelombangnya itu paling panjang. Gelombang ini dihasilkan oleh alat-alat elektronik berupa rangkaian osilator. Oleh karena itu, gelombang ini banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya yaitu karakteristik dan fenomena cahaya di alam. Yang pertama, karakteristiknya cahaya itu dapat merambat lurus. Misalkan contohnya sifat cahaya yang merambat lurus itu bisa dilihat ketika nah, misalkan ada cahaya matahari yang biasanya kalau pagi hari itu cahaya matahari akan menembus lewat jendela secara lurus. Nanti cahaya itu akan menembus sampai ke dalam suatu ruangan. Nah, itu contohnya karakteristik cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya menembus benda bening. Misalkan ada gelas berisi air kan bening. Nah, cahaya itu bisa tembus pada benda seperti itu. Contohnya yaitu misalkan melihat bayangan lewat benda bening tadi, bisa bayangan cahaya bisa melalui benda bening tadi itu. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya itu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu misalkan ada tongkat lurus. Kemudian dimasukkan ke dalam kolam atau air yang berada dalam suatu wadah, kemudian kita masukkan tongkat tadi, kemudian kita bisa lihat. Nah, seolah-olah tongkat tadi itu bayangannya tadi itu seperti patah tongkat tadi itu. Nah, itu dinamakan cahaya dapat dibiaskan, itu contohnya. Kemudian poin selanjutnya, sumber cahaya buatan. Nah, ada beberapa sumber cahaya itu yang dibuat oleh manusia selain cahaya secara alami, yaitu pertama lampu penerangan. Nah, lampu penerangan ini awalnya itu sejarahnya itu dimulai dengan adanya lilin. Nah, lampu penerangan itu sejarahnya itu awalnya itu adanya lilin. Kemudian
sinar laser atau light amplification by stimulated emission of radiation. Kemudian lampu ultraviolet, lalu lampu inframerah. Nah, lampu-lampu tadi itu merupakan buatan manusia. Kemudian fenomena petir, kilat, dan halilintar menurut kajian saintifik. Nah, dalam kajian saintifik itu petir, kilat, dan halilintar merupakan fenomena yang sangat sering terjadi ketika musim hujan tiba. Nah, petir itu biasanya menghasilkan satu kilatan cahaya. Nah, kilatan cahaya itu bisa dijadikan sebagai sumber cahaya. Nah, itu tuh secara alami karena manusia tidak bisa membuat seperti itu. Nah, kemunculannya meskipun membuat orang takut, tapi dari adanya fenomena petir, kilat, dan halilintar itu bisa kita jadikan sebagai suatu keajaiban alam yang merupakan ciptaan Allah dan bisa kita pelajari ya. Kita pelajari, ambil pelajarannya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran fenomena itu disebutkan. Ada salah satu surat yang menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan fenomena itu, yaitu surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd yang berarti guru. Nah, guru ini yaitu suara atau gemuruh yang dihasilkan oleh kilatan tadi. Nah, itu. Kemudian petir ini terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan dengan lainnya, sehingga timbulnya suara tadi, ledakan, suara guru. Kemudian satu kilatan petir merupakan suatu kilatan cahaya yang terbentuk selama pelepasan listrik di atmosfer saat hujan badai. Nah, terjadinya petir itu menghasilkan energi listrik juga, bahkan mengalahkan energi listrik di bumi, buatan manusia berjuta-juta kali lipat dibanding dengan energi listrik yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kemudian petir itu dapat terjadi ketika tegangan listrik pada dua titik terpisah di atmosfer mencapai tingkat tinggi. Nah, suara yang dilepaskan oleh satu kilatan itu sangat besar, lebih besar dari 10 juta bola lampu yang berdaya 100 watt. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kilatan tadi ya. Energi listriknya luar biasa. Kemudian energi yang dilepas oleh satu kilatan petir bahkan lebih besar daripada energi yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik di Amerika. Meskipun Amerika itu sebuah negara yang luar biasa, menghasilkan pembangkit listrik yang sangat banyak, yang sangat besar, itu masih kalah dengan satu kilatan petir yang merupakan fenomena alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bisa kita ambil pelajaran dari fenomena itu, bahwa kita sebagai manusia itu bersyukur dan tidak boleh sombong, karena di dunia ini semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya jabarkan tadi, meskipun manusia mampu membuat listrik sehebat apapun itu, listrik, cahaya, dan lain-lain, akan tetapi semua itu masih kalah, masih jauh dari ciptaan Allah, yaitu fenomena petir, kilat, dan halilintar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Intan Fandini Tohari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan manusia. Nah, gelombang elektromagnetik ini telah dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang kedokteran, bidang pertanian, dan pengelolaan makanan. Nah, yang pertama, pemanfaatan
gelombang elektromagnetik dalam bidang kedokteran. Nah, di sini ada 6 pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu magnetic resonance imaging yang biasanya disingkat itu MRI. Nah, MRI ini merupakan teknologi yang digunakan pada bidang kedokteran untuk mengetahui adanya kelainan jaringan tubuh yang lunak seperti pada otak, liver, dan syaraf. Nah, dan MRI ini menggunakan gelombang magnetik. Nah, gelombang radio yang tidak membahayakan karena gelombang ini itu memiliki energi yang rendah. Nah, resonance imaging ini dapat dilakukan secara berulang-ulang karena tidak membahayakan itu tadi, tapi biayanya agak mahal. Nah, dan pasien MRI ini akan merasakan dentuman yang tak lain itu adalah suara gelombang elektromagnetik yang berada pada gelombang radio sehingga organ sasaran akan dipantulkan, ditangkap dan diolah oleh komputer dalam bentuk gambar yang mana itu hanya akan diketahui oleh dokter dalam bidangnya saja. Dan yang kedua yaitu radioterapi. Nah, radioterapi ini merupakan pengobatan dengan menggunakan zat radioaktif. Nah, zat radioaktif ini memancarkan sinar Y yang dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker ganas. Nah, pengobatan ini itu dilakukan dengan cara menembakkan sinar Y pada bagian tubuh yang akan diobati itu. Nah, sehingga sel-sel kanker yang ganas ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga yaitu Röntgen. Nah, Röntgen ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui adanya kelainan atau kerusakan pada tulang. Nah, Röntgen ini menggunakan sinar X yang memiliki panjang gelombang yang pendek tetapi memiliki energi yang besar sehingga dapat menembus benda padat seperti daging. Nah, walaupun dapat menembus benda padat seperti daging ini, Röntgen itu tidak dapat menembus tulang. Nah, dengan peralatan Röntgen ini kan dokter bisa dapat mengambil tindakan pengobatan atau pembedahan dengan tepat. Nah, dengan melihat sudahkah pasien itu dalam tubuhnya itu tulangnya sudah menyambung apa tidak. Nah, seperti yang biasanya dikenal oleh masyarakat rongsen. Nah, itu adalah Röntgen. Dan yang keempat yaitu CT scan. Nah, CT scan ini merupakan peralatan yang digunakan untuk mengetahui kelainan pada jaringan tubuh seperti otak yang diakibatkan oleh benturan atau stroke atau pemeriksaan orang yang terkena stroke. Nah, CT scan ini menggunakan impuls sinar X yang dipancarkan ke arah organ sasaran. Dan di mana pantulan sinar tersebut itu dapat ditangkap dan diolah dalam bentuk gambar pada layar komputer. Nah, pemeriksaan dengan CT scan ini harus dilakukan secara terbatas karena tadi peralatan ini itu menggunakan sinar X. Nah, yang kelima yaitu ultrasonografi atau USG, ultrasonografi. Nah, USG, tahu kan sebelumnya USG? Pasti semuanya tidak asing dengan USG tadi. Nah, USG ini digunakan untuk mengetahui kelainan pada tubuh karena adanya massa padat atau cairan. Nah, USG itu menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini, pantulan gelombang ultrasonik itu dipancarkan pada organ sasaran seperti usus atau rahim, dapat direkam dan diolah
di komputer dan diolah dalam bentuk gambar. Nah, pemeriksaan USG ini dilakukan untuk mengetahui adanya tumor, terus rahim, kanker, nah kayak gitu. Pemeriksaan USG ini digunakan untuk diambil tindakan tepat karena kini USG itu banyak digunakan untuk memeriksa tidak hanya pada kehamilan ibu-ibu tapi untuk penyakit-penyakit lainnya. Dan selanjutnya yaitu pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Nah, gelombang elektromagnetik ini yang bermanfaat dalam bidang pertanian ini adalah sinar radioaktif. Nah, yakni sinar Y. Nah, di sini sinar ini tuh memiliki panjang gelombang yang pendek tapi memiliki energi yang sangat besar, dan energi yang sangat besar ini itu digunakan dalam bidang pertanian untuk usaha perbaikan jenis tanaman dari perbaikan kualitas biji. Nah, seperti perbaikan benih padi dan kedelai, mekanisme perbaikan biji tadi. Nah, sinar Y ini diakibatkan oleh interaksi antara sinar Y dengan DNA. Nah, DNA adalah komponen genetik yang amat penting dalam menentukan sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, akibat pemaparan sinar Y ini, DNA itu yang merupakan penyusun utama inti sel akan mengalami perubahan. Nah, perubahan DNA tersebut akan membawa perubahan kualitas tanaman dan sifat penurunan pula. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang pengolahan makanan. Nah, seperti alat pemanas makanan yaitu microwave. Nah, microwave oven yang biasanya kita tahu kan microwave itu. Nah, biasanya microwave ini digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Nah, microwave itu merupakan alat untuk memanaskan makanan dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam beberapa puluh detik saja. Nah, karena frekuensi gelombang mikro yang begitu tinggi, sehingga jika benda menyerap radiasi gelombang mikro itu, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, makanan jadi masak dengan cepat dan ekonomis. Nah, teknik tersebut itu dikemukakan oleh Percy LeBaron Spencer, yaitu seorang peneliti Amerika Serikat pada tahun 1945. Nah, saat itu peneliti ini meneliti kemampuan sebuah radar dan melewati sebuah radiator atau magnetron yang sedang bekerja, dan ternyata ia mendapati coklat yang di sakunya itu meleleh. Nah, dari situlah ia mulai melakukan penelitian tentang pemanfaatan gelombang mikro untuk memanaskan bahan makanan. Nah, memanasnya itu disebabkan oleh resonansi molekul air dalam makanan. Nah, molekul air ini atau H2O yang terresonansi bergetar dengan kecepatan tinggi, menyebabkan panas pada kue, tahu, tempe, goreng, daging, dan ikan dengan cepat menjadi panas. Nah, sekian yang dapat kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.